perkenalkan, nama saya Sulistiorini, pendamping sosial PKH Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Di sini saya akan menyampaikan modul kedua di sesi pertama yang langkah keempat, yaitu dampak stunting dengan menggunakan pohon harapan. Baik ibu-ibu, sekarang kita mau belajar tentang apa itu dampak dari stunting. Nah, dampak dari stunting itu kita gambarkan di pohon, namanya ini pohon harapan. Nah, dari pohon ini ada apa saja, Bu? Ada batang, ranting, buah, daun. Ya, jadi itu di sini itu maknanya ini kalau akar itu sebagai usaha, jadi usahanya biar tumbuh kan kayak gitu. Kemudian kalau buah itu apanya, Bu? Hasilnya. Buah itu adalah hasilnya. Kemudian kalau dari batangnya sama ini ada rantingnya itu apa, Bu, kira-kira? Prosesnya. Ya, bisa. Atau yang namanya ini nanti yang akan menyebabkan suatu masalahnya. Jadi misalnya dari akarnya kita sudah memberi pupuk, tapi ternyata sampai tumbuh ke atas ternyata rantingnya ada yang mungkin rantingnya daunnya itu kurang lebat. Nah, itu kan jadi buahnya itu juga kurang maksimal tumbuhnya, misalnya seperti itu. Atau mungkin dari pupukannya sudah bagus tapi kemudian batangnya ada yang terluka, kok gimana, itu kan nanti juga akan mempengaruhi dari hasil akhirnya, gitu ya, Bu? Ya. Paham ya? Ya. Jadi sebelum ada tugas akan saya jelaskan. Nah, ini kan penyebab langsungnya itu ada di batangnya ya, Bu, nanti. Kemudian penyebab tidak langsungnya ada di rantingnya. Kemudian kalau buah itu adalah hasilnya, gitu ya. Ya. Baik, silakan Ibu Putri boleh ditempelkan hasil jawabannya. Sekarang Ibu Nindi boleh ditempelkan. Ya, ini di rantingnya ya. Oke, baik, terima kasih ya, Bu, sudah menempelkan dari penyebab langsung dan tidak langsung. Jadi untuk penyebab langsungnya itu ada apa, Bu? Ada penyakit berulang, kemudian tidak ASI eksklusi, ya, terus tidak imunisasi, sama kurang kurang gizi. gizi. Nah, itu adalah penyebab langsungnya. Kemudian penyebab tidak langsungnya Tidak menjaga kebersihan, tidak ada stimulasi. ya. Jadi misalnya kita punya anak, kita punya balita. Nah, itu kalau ibu-ibu kan pengen anaknya sehat, cerdas, pintar kan kayak gitu. Nah, makanya kan harus kita harus bisa bisa menstimulasi, bisa memberikan gizi yang terbaik agar nanti harapannya anaknya bisa menjadi sehat dan cerdas. Nah, kalau misalnya dari kita itu seumpama ini adalah harapannya ibu itu pengen buahnya itu lebat, buahnya bisa bisa besar, makanya kan harus ada dari akarnya kita kasih pupuk, terus kemudian apalagi, Bu? Kalau di tanaman itu dikasih air, ya, disiram gitu ya. Jadi biar
tubuhnya subur gitu. Kemudian misalnya terlalu banyak daun itu juga nanti dipotong ya, dikurangi kayak gitu. Jadi biar tumbuhnya sehat. Nah, ini adalah penyebab daripada anak itu bisa stunting gitu ya. Tidak imunisasi, kurang gizi, tidak ASI eksklusif, kemudian penyakit berulang itu seperti gini Bu, misalnya kemarin habis batuk, belum ada sebulan atau apa udah batuk pilek lagi kan kayak gitu. Jadi penyakit berulang itu kenapa bisa menyebabkan stunting, karena si anak, si balita itu tidak nafsu makan, jadi kebutuhan gizinya kan berkurang gitu. Jadi dia akan mudah sakit gitu. Kemudian dari tidak menjaga kebersihan itu juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, penyakit juga nanti nggak ada nafsu makan gitu maksudnya ya. Itu juga nanti akan banyak menimbulkan penyakit. Kemudian tidak ada stimulasi. Jadi misalnya bayinya itu sudah usianya 6 bulan atau mungkin udah 1 tahun, tetapi dari orang tua itu kurang kasih sayang, kemudian tidak pernah diajak bermain bersama. Nah, itu juga akan menimbulkan stunting, karena anak itu lah dibiarkan gitu loh sama orang tua. Jadi namanya balita kan belum bisa mengurusi dirinya sendiri kan kayak gitu. Itu ya Bu. Nah, itu adalah dampak atau penyebab daripada stunting itu sendiri. Kemudian dampak stunting itu ada 3, yaitu atau biasanya disebut dengan 3G. Apa itu Bu 3G? Udah tahu belum? Belum tahu ya. Jadi 3G itu adalah gagal tumbuh, kemudian gagal kembang, sama gagal metabolisme. Jadi gagal tumbuh itu adalah tinggi badan ataupun berat badan itu tidak sesuai dengan usianya gitu ya. Yang harusnya misalnya anak SMP, tapi kok tinggi badannya kok segitu. Mungkin dari faktor gen juga bisa, tapi kan dari mungkin perkembangan di kecerdasan otaknya itu agak terganggu. Nah, itu mungkin sudah ciri-cirinya dari stunting ya Bu gitu. Kemudian dari gagal kembang itu yaitu gagal tumbuh, gagal kembang itu dari pola pikirnya kayak gitu. Itu juga mengalami ada kegagalan. Kemudian gagal metabolisme. Jadi gagal metabolisme itu si anak itu mudah sekali terserang penyakit gitu ya. Paham belum Bu? Ya, paham ya? Ya. Kemudian itu untuk dampak stunting. Kemudian ada yang namanya dampak stunting yang jangka panjang ya Bu. Nah, dampak stunting jangka panjang itu nanti akan mengurangi kualitas hidup masyarakat, karena sudah dari kecil aja tidak diperhatikan untuk asupan makanannya, tidak mau ikut imunisasi, kemudian ASI eksklusifnya dia tidak si ibu itu kurang pengen menjadi ibu yang mengasihi selama 6 bulan itu benar-benar diasi full gitu. Kurang ada kemauan dari ibunya gitu. Nah, itu kan nanti juga akan mempengaruhi generasi yang akan datang. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Bu? Iya Mbak. Jadi begini, kenapa ya hasilnya tidak di daun? Ya, karena gini, hasilnya itu kenapa tidak di daun? Karena dari pohon itu memang yang diharapkan adalah buahnya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa dari akarnya itu kita memupuk, menyiram gitu kan, kepinginnya batangnya juga tumbuh yang baik-baik, kemudian dikasih dikasih vitamin atau semacam kalsium atau apa gitu kan, juga biar nanti buahnya itu bisa besar, bisa sesuai yang diharapkan. Tapi kalau misalnya
dari akar sudah tidak diperhatikan, nanti juga akan terus nanti berurutan sampai ke atas gitu loh. Jadi itu nanti akan buahnya itu keluarnya nanti akan kecil-kecil atau mungkin mudah terserang hama penyakit kayak gitu. Paham Bu? Paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sudah paham. Paham ya? Ya, jadi itu tadi mengenai dampak stunting, yaitu anak akan mengalami gagal tumbuh, gagal kembang, sama rentan terhadap berbagai penyakit. Kemudian untuk dampak jangka panjangnya adalah mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya. Sekian dari penyebab ataupun dampak dari stunting. Salam sehat ya Bu. Ya, sehat-sehat. Ya. Tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Hebat. Hebat-hebat.